Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo sahabat sehat. Apa kabar hari ini? Saya Dr. Arini, dan selamat datang kembali di kanal Edukasi Kesehatan kita, tempat di mana kita belajar bersama untuk hidup lebih sehat, lebih sadar, dan lebih bahagia. Kalau teman-teman baru pertama kali mampir, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan aktifkan notifikasi, supaya tidak ketinggalan video-video terbaru seputar tips kesehatan alami, herbal, dan terapi penyembuhan holistik. Dan seperti biasa, saya ingin mengundang teman-teman semua untuk berinteraksi aktif di kolom komentar ya. Tulis di sana kalau kalian punya keluhan kesehatan, pertanyaan, atau pengalaman pribadi yang ingin dibahas. Siapa tahu, kisah atau pertanyaan kalian bisa jadi materi utama di episode berikutnya. Kali ini, kita akan bahas sesuatu yang sangat sering dialami tapi sering juga dianggap sepele, yaitu sakit kepala dan migrain. Banyak orang berpikir, cuma pusing biasa. Padahal, kalau dibiarkan, migrain bisa mengganggu kualitas hidup, produktivitas kerja, bahkan kesehatan mental. Saya sering sekali menemui pasien, dari remaja sampai orang dewasa, yang datang dengan keluhan pusing berdenyut, mual, bahkan sampai sulit beraktivitas. Dan yang menarik, banyak dari mereka tidak tahu bahwa gaya hidup, stres, dan pola makan bisa jadi penyebab utamanya. Tapi kabar baiknya, migrain bukan penyakit yang tidak bisa dikendalikan. Dengan pengetahuan yang benar, pola hidup yang tepat, serta bantuan herbal dan terapi alami, banyak pasien saya yang berhasil hidup bebas dari migrain, tanpa harus bergantung pada obat kimia setiap hari. Dalam video kali ini, saya akan membahas dengan lengkap apa saja herbal alami yang bisa membantu meringankan migrain, terapi dan kebiasaan harian yang bisa mempercepat pemulihan, dan testimoni nyata dari orang-orang yang berhasil sembuh dengan metode alami ini. Jadi pastikan teman-teman tonton sampai akhir, karena siapa tahu, solusi untuk migrain kalian ada di video ini. Yuk kita mulai perjalanan penyembuhan alami ini bersama-sama. Karena saya percaya, setiap tubuh punya kemampuan untuk sembuh, asal kita tahu bagaimana cara mendengarkannya. Sakit kepala itu ternyata bukan satu jenis. Loh, secara umum, ada dua kategori besar. Sakit kepala primer, seperti migrain, tension type Headache, sakit kepala tegang, dan cluster Headache. Sakit kepala sekunder, yaitu akibat penyakit lain, misalnya sinusitis, tekanan darah tinggi, gangguan penglihatan, atau stres kronis. Nah, migrain adalah salah satu jenis sakit kepala primer yang paling sering dikeluhkan. Ciri khasnya biasanya nyeri berdenyut di satu sisi kepala, disertai mual, sensitif terhadap cahaya, suara, bahkan aroma. Beberapa orang juga mengalami aura, yaitu gangguan penglihatan seperti kilatan cahaya sebelum migrain muncul. Faktor pemicunya bisa bermacam-macam, mulai dari kurang tidur, stres emosional, pola makan tidak teratur, hingga perubahan hormon pada wanita. Sekarang kita bahas bagian yang banyak ditunggu, yaitu herbal alami yang bisa membantu meringankan sakit kepala dan migrain. Tapi perlu diingat ya, herbal bukan pengganti obat medis sepenuhnya, melainkan pendamping terapi yang aman jika digunakan dengan tepat. Beberapa herbal yang terbukti membantu, antara lain, Feverfew, Tanacetum parthenium, mengandung senyawa partenolide yang dapat menurunkan frekuensi dan intensitas migrain. Butterbur, Petacites hybridus, dikenal mampu meredakan kejang pembuluh darah di otak, tetapi pastikan memilih ekstrak pak-free, pyrrolizidine alkaloid-free, agar aman bagi hati. Jahe, Zingiber officinale, efektif untuk mengatasi mual dan nyeri kepala karena efek antiinflamasi alaminya. Kunyit, Curcuma longa, mengandung kurkumin yang membantu menekan proses peradangan dan menstabilkan tekanan darah. Peppermint, Mentha piprita, minyak esensial peppermint bisa digunakan dengan cara dioleskan tipis di pelipis atau belakang leher untuk efek menenangkan. Pastikan semua penggunaan herbal dilakukan dengan dosis yang tepat dan konsultasi terlebih dahulu dengan dokter atau herbalis terpercaya. Selain herbal, teman-teman juga perlu menjalani terapi pendukung agar penyembuhan migrain lebih maksimal. Berikut beberapa terapi yang bisa membantu.
2. Terapi relaksasi pernapasan dalam. Menurunkan stres dan ketegangan otot leher yang sering jadi pemicu migrain. Terapi relaksasi dan pernapasan dalam. Latihan napas dalam selama 10 menit per hari terbukti menurunkan kadar hormon stres kortisol dan menenangkan saraf simpatis. Coba teknik ini. Tarik napas dalam lewat hidung selama 4 detik. Tahan 4 detik. Hembuskan perlahan lewat mulut selama 6-8 detik. Ulangi 10-15 kali. Latihan ini bisa dilakukan saat bangun pagi atau menjelang tidur. Pijat wajah. 2. Terapi pijat akupresur atau refleksi. Menstimulasi titik saraf tertentu yang berhubungan dengan sirkulasi darah ke otak. Teknik pijat lembut di titik-titik akupresur seperti titik hegu, antara ibu jari dan telunjuk, titik taiyang, pelipis kanan-kiri, tengkuk dan pundak bagian atas. Membantu memperlancar aliran darah ke otak dan mengendurkan otot yang tegang. Kamu bisa lakukan sendiri atau ke terapis profesional 1-2 kali seminggu. Matahari terbit terapi tidur teratur. Cobalah tidur dan bangun di jam yang sama setiap hari. Kurang tidur adalah salah satu pemicu migrain terbesar. Tidur yang tidak teratur bisa memicu migrain parah. Cobalah tidur dan bangun di jam yang sama setiap hari. Hindari layar ponsel 30 menit sebelum tidur. Gunakan ruangan gelap dan sejuk. Minum teh chamomile atau susu kunyit sebelum tidur untuk menenangkan sistem saraf. Gunakan aroma lavender, peppermint, atau chamomile saat beristirahat. Kombinasikan dengan musik frekuensi rendah, misalnya 432 Hz atau 528 Hz, yang terbukti menurunkan ketegangan otak. Lilin 2 tips. Nyalakan diffuser aromaterapi 15 menit sebelum tidur untuk hasil maksimal. Salat perbaikan pola makan. Hindari makanan pemicu seperti coklat, keju tua, makanan olahan, serta minuman berkafein tinggi. Migrain sering dipicu oleh zat-zat tertentu dalam makanan seperti MSG, nitrat, dan pengawet, keju tua, coklat, minuman bersoda, dan alkohol, kopi berlebihan. Sebaliknya, perbanyak makanan antiinflamasi. Sayur hijau, alpukat, pisang, kacang almond, ikan salmon, dan biji chia. Konsumsi air putih 2-5 liter per hari, dan lakukan detoks ringan seminggu sekali dengan jus sayur dan buah segar. Tetes air terapi hidrasi dan detoks ringan. Minum air putih cukup, serta konsumsi buah segar untuk menjaga keseimbangan elektrolit. Yoga terbukti menurunkan frekuensi migrain hingga 50% bila dilakukan rutin 3x seminggu. Fokus pada pose, tildes pose, kecho, legs up the wall, shavasana, relaksasi penuh. Sambil meditasi, ucapkan afirmasi positif seperti, saya tenang, saya sehat, tubuh saya sedang memulihkan diri. Saya ingin berbagi kisah nyata dari beberapa pasien yang sudah menerapkan metode herbal dan terapi ini. Mereka datang dengan kondisi berbeda, tapi satu hal yang sama, mereka konsisten dan sabar. Setiap pasien punya cerita dan perjuangannya masing-masing. Ada yang datang dalam keadaan putus asa, ada yang bahkan sudah bertahun-tahun bergantung pada obat kimia. Tapi dengan pendekatan alami, herbal, terapi relaksasi, dan perubahan gaya hidup, mereka berhasil menemukan keseimbangan baru. Mari saya ceritakan satu persatu kisah inspiratif mereka. Testimoni pertama dari Rina Pratiwi, 32 tahun, karyawan kantoran, asal Bandung. Rina adalah seorang analis keuangan di sebuah perusahaan swasta di Bandung. Ia terbiasa bekerja di depan komputer selama lebih dari 10 jam setiap hari. Tekanan pekerjaan, kopi berlebihan, dan tidur tidak teratur membuatnya sering mengalami migrain berat, bahkan bisa sampai 2 kali dalam seminggu. Awalnya saya pikir sakit kepala itu cuma karena kelelahan biasa. Tapi makin lama makin sering, sampai saya nggak bisa kerja. Saya udah coba berbagai obat, tapi hasilnya cuma sementara. Setelah konsultasi dengan Dr. Arini, saya disarankan mencoba kombinasi herbal, teh jahe, minyak peppermint, dan latihan pernapasan relaksasi setiap pagi. Hasilnya, dalam 3 minggu, intensitas nyeri menurun drastis.
Sekarang sudah 6 bulan saya bebas migrain. Saya bisa kerja produktif tanpa rasa takut nyeri tiba-tiba datang. 2 perubahan yang dirasakan. Tidur lebih nyenyak, pikiran lebih tenang. Tidak lagi ketergantungan obat pereda nyeri. Testimoni 2 Budi Santoso, 45 tahun, guru SMA, asal Yogyakarta. Pak Budi adalah guru fisika yang aktif mengajar dan membimbing siswa Olimpiade. Namun selama 5 tahun terakhir, ia menderita migrain yang sering muncul setiap kali stres atau kurang tidur. Ia terbiasa menenggak kopi hitam dan jarang sarapan, yang ternyata memperparah kondisinya. Migrain saya sering datang pas malam hari setelah ngoreksi ujian. Rasanya berdenyut di belakang mata sampai nggak bisa tidur. Saya mulai ikut program herbal Dr. Arini, ekstrak feverfewu dan terapi relaksasi napas. Saya juga disarankan ubah pola makan, lebih banyak buah, sayur, dan air putih. Dalam 2 bulan, saya sudah bisa tidur nyenyak tanpa obat. Sekarang saya ajak murid-murid untuk ikut latihan napas sehat setiap pagi. Buku-buku perubahan yang dirasakan. Frekuensi migrain turun dari 3x minggu menjadi 1x bulan. Tekanan darah lebih stabil. Daya konsentrasi meningkat. Testimoni 3 Lilis Rahmawati, 28 tahun, ibu rumah tangga. Asal Surabaya. Lilis adalah ibu dari 2 anak kecil. Setelah melahirkan anak keduanya, ia mengalami migrain berat akibat perubahan hormon, kurang tidur, dan kelelahan fisik. Ia sempat merasa depresi karena sering harus menutup diri di kamar saat migrain kambuh. Saya dulu sering merasa gagal sebagai ibu, karena tiap migrain kambuh saya nggak bisa ngurus anak. Tapi setelah konsultasi, saya coba terapi sederhana, minum madu kunyit tiap pagi, hirup aromaterapi lavender, dan oles minyak peppermint di pelipis kalau nyeri mulai terasa. Sekarang saya bisa bermain dengan anak tanpa takut migrain datang. Rasanya seperti dapat hidup saya kembali. Perubahan yang dirasakan. Emosi lebih stabil. Migrain hampir tidak pernah kambuh lagi. Kualitas tidur meningkat walau masih harus bangun malam. Testimoni 4 Surya Pradana, 38 tahun, desainer grafis, asal Jakarta. Surya bekerja sebagai desainer lepas yang sering lembur hingga dini hari. Cahaya layar komputer dan stres deadline memicu migrain kronis selama hampir 4 tahun. Ia sempat mencoba berbagai suplemen dan obat, namun efek sampingnya membuat lambungnya perih. Saya mulai ikut terapi kombinasi herbal dari Dr. Arini, minum jamu kunyit jahe setiap pagi dan malam, serta terapi akupresur 2 kali seminggu. Saya juga belajar teknik pernapasan 478 dan meditasi singkat sebelum kerja. 2 bulan pertama terasa perubahan besar. Migrain yang dulu tiap minggu kambuh, sekarang cuma terasa ringan sekali sebulan. Dan saya nggak perlu obat kimia lagi. Palet seniman perubahan yang dirasakan. Energi kerja meningkat. Tidak ada lagi gangguan penglihatan saat mendesain. Kesehatan pencernaan membaik. Testimoni 5 Dini Kusuma, 50 tahun, pegawai bank, asal Semarang. Bu Dini bekerja di bank lebih dari 20 tahun. Tekanan pekerjaan, cahaya layar komputer, dan menopause membuat migrainnya makin parah. Selama bertahun-tahun, ia bergantung pada obat kimia yang harus diminum hampir setiap hari. Saya sempat merasa hidup saya tergantung obat. Tapi waktu lihat video Dr. Arini tentang terapi herbal, saya nekat mencoba Butterbur Free dan mulai yoga ringan di rumah. Awalnya saya skeptis, tapi setelah 4 minggu, nyeri kepala jauh berkurang. Sekarang sudah 3 bulan saya nggak pernah minum obat lagi. Setiap pagi saya yoga sambil pakai aromaterapi peppermint. Rasanya segar dan damai. Hati hijau perubahan yang dirasakan. Migrain hilang total. Tekanan darah lebih stabil. Tidur lebih dalam dan tidak mudah stres. Dari kelima kisah ini, kita bisa melihat bahwa kesembuhan itu datang dari 2 hal, niat dan konsistensi. Tidak ada perubahan yang terjadi semalam. Tapi saat kita mulai menghormati tubuh sendiri, memberi waktu untuk istirahat, dan memilih asupan alami, tubuh akan perlahan memperbaiki dirinya. Mereka bukan hanya sembuh dari migrain, tapi juga belajar hidup lebih seimbang, lebih sadar, dan lebih bahagia. Sahabat sehat, dari pembahasan kita hari ini,
Kita belajar bahwa sakit kepala dan migrain bukan sekadar rasa nyeri di kepala. Ia adalah pesan dari tubuh, tanda bahwa ada sesuatu yang perlu kita perhatikan. Entah itu pola makan, stres emosional, atau gaya hidup yang belum seimbang. Dan kabar baiknya, tubuh kita sebenarnya punya kemampuan luar biasa untuk menyembuhkan dirinya sendiri, asal kita mau memberi waktu, perhatian, dan asupan yang benar. Herba. Dengan bantuan herbal alami seperti feverfewu, jahe, kunyit, peppermint, dan butterbur, ditambah dengan terapi relaksasi, akupresur, yoga, dan tidur berkualitas, kita bisa menurunkan frekuensi migrain bahkan menghilangkannya sepenuhnya. Saya sudah melihat banyak pasien yang berhasil. Mereka datang dengan rasa sakit, tapi pulang dengan semangat baru. Kuncinya selalu sama: konsistensi, kesabaran, dan kepercayaan pada proses alami. Karena penyembuhan bukan tentang seberapa cepat kita terbebas dari gejala, tetapi tentang bagaimana kita belajar menghargai tubuh, menjaga pikiran, dan menyeimbangkan hidup. Bagi teman-teman yang saat ini masih berjuang melawan migrain, jangan menyerah. Mulailah dari hal kecil, cukupkan tidur, jaga pikiran tetap tenang, kurangi stres, dan coba terapi herbal yang alami. Lakukan dengan niat baik, karena setiap langkah kecil menuju kesehatan adalah bentuk kasih sayang terhadap diri sendiri. Hatejo. Dan jangan lupa, saya dan tim selalu terbuka untuk mendengar cerita kalian. Kalau teman-teman punya pengalaman, pertanyaan, atau keluhan kesehatan lain, silakan tulis di kolom komentar di bawah ya. Siapa tahu, cerita kalian bisa menjadi inspirasi dan topik pembahasan di video edukasi berikutnya. Kilauan. Terima kasih sudah menonton dan selalu mendukung channel ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini ke teman atau keluarga yang mungkin sedang berjuang melawan migrain atau sakit kepala. Semoga informasi ini bermanfaat dan menjadi langkah awal menuju hidup yang lebih sehat, lebih tenang, dan bebas nyeri. Sampai jumpa di episode selanjutnya bersama saya, Dr. Arini. Tetap jaga kesehatan, dengarkan tubuhmu, dan selalu percaya bahwa setiap hari adalah kesempatan untuk sembuh.